Lanjutlah Oke, berdua mantap. ya. Iya, Selalu iya. kalian berdua nggak akan ada yang motong. Kores menjamin. Gua Iya, hakim iya. yang adil. Lanjut. Oke. Nah, karena aku berteman sama Bu Darni nih, sekarang aku cerita. Karena Bu Darni nggak pernah nanya sama sekali juga gitu kan. Walaupun kita berteman. Nggak pernah ada DM sama sekali, Putri Sion ada apa sih sebenarnya? Itu nggak pernah nanya sama Kita sekali. berteman, Putri, kan enggak kan? Enggak tahu aku kemana mau ku cari kamu. Iya kan nggak mungkin juga dicari kemana, tetap aja di area TikTok. Nggak Oh, ya udahlah. kemana-mana kan Bu Darni Iya, ya. Nah terus sekarang silakan. gini, saya cerita nih. Yang Namus juga tadi nanya, kalau nggak gatel kenapa mau ke hotel nih? Saya tadi udah jelaskan sama teman-teman di sini bahwa waktu itu saya mengajak pertemuan itu kalau bisa ke rumah. Saya tinggal di Banten, ya. Dan dia tahu waktu itu lagi ada musim durian. Saya juga ngajak seorang pendeta itu dan istri dan keluarganya datang ke rumah saya. Nah, si Kim Murtad ini bilang nantilah gitu kalau ke rumah gitu kan. Nah terus udah gitu akhirnya dia DM lagi kalau saya ke Bandung ketemuan. Nah akhirnya dia ada katanya jadi pembicara nih di Bandung. Nah terus dia ajak ketemuan lah. Disitulah dia minta WA. Dia bilang ya tapi nemenin minum ya. Perhatikan nemenin minum ya gitu kan. Ya saya karena gak pernah kenal sama sekali dan dia udah mau menyempatkan oh ada kesempatan nih di Bandung mau ketemu ya kita ketemu lah dengan waktu itu saya udah pernah nanya duluan kalau minum dan ke hotel itu nanti ada apa-apa gimana terjadi apa-apa gimana kan gitu dia bilang nggak akan nanti kamu akan diikat pakai selimut kalau kamu macam-macam atau kayak gimana dalam keadaan mabuk perhatikan ini ya dan artinya di situ saya menganggap laki-laki ini nggak akan macam-macam. Kalaupun saya gimana-gimana setelah mabuk, dia akan menjaga saya. Karena saya tahu dia udah bukan orang Islam, dia seorang murtadin yang artinya mungkin dia tidak akan melakukan itu. Karena waktu itu pertemuan hanya untuk perkenalan. Gitu. Ya Bu Darni ya. Nah, Ibu Darni mereka itu mengatakan si Kiai Murtad ini mengatakan saya membuat chat yang mengirim foto saya sendiri dalam keadaan tidak berbusana untuk memancing dia supaya dia juga melakukan hal yang sama ke saya. Dengan dia bilang bahwa saya ini mau mengambil itu karena saya ini adalah penyusup dari Islam. Ya, saya Kristen dari kecil. Foto saya open cam ataupun kerja saya, tinggal saya di mana, rumah saya di mana, saya terbuka loh. Nah, entah apakah karena saya melakukan tindak kriminal apa sehingga dia melakukan revenge pornografi itu di komalnya dia. Kalau memang saya melakukan tindak pidana terhadap mereka, kenapa mereka nggak lapor ke kepolisian? Tetapi yang mereka lakukan itu ke komal-komal Kristen, jangan terima si Putri Sion, dia itu penyusup, dia itu ngejar-ngejar anak saya. Tindak pidana kah itu gitu? Sampai dia harus melakukan hal itu dan membenarkan itu terjadi di room. Ya, rame-rame 300 penonton viewernya saya tahu. Karena saya simpan video mereka, setiap perkataan mereka pun masih ada. Saya diam, Ibu Darni pun tahu, saya berat sama Ibu Darni. Ya, selama ini nggak pernah ada yang pernah tahu, nggak banyak yang tahu kecuali si Troy, si Zending, mereka langsung saya ceritakan dan mereka percaya walaupun saya nggak pernah tunjukkan dan belum ada bukti. Waktu itu belum ada bukti, belum saya dapat bahwa itu foto saya. Tapi mereka percaya banget bahwa itu saya korban. Besarin saya Kores. Kores kemana nih Kores? Ini bukan masalah agama ya, ini bukan masalah apologet atau bukan ya. Bu Darni ini bukan masalah apologet atau agama, tetapi sebagai seorang perempuan, ini ada tindak kriminal yang aduh nggak banget deh. Nah, ini dibaca. Ini ada chat WhatsApp dan itu bukan saya yang buat. Bahkan si Khalifah Malik pernah nanya, kalau memang itu bukan chat WhatsApp kamu, kalau dibuka pasti itu bukan nomor telepon kamu. Nah kenapa nggak dia nanya aja sama orang yang punya? Saya udah kasih nomor saya ini, nomor si itu ini. Ya kenapa dia nggak nanya? Bener nggak itu? Coba saya lihat. Itu nomor si Putri Sion bukan? Yang ada dia malah mengintimidasi saya tuh, si Ferguson itu tuh. Ini bukan menjelek-jelekan agama ya, tetapi perilaku perorangan. Kalau ada yang bawa-bawa agama, lu salah besar. Secara manusiawi, kenapa yang orang-orang Islam ini lebih ngeh? Karena mereka lebih tahu banyak yang sudah menjadi korban sebelum saya.
Mereka udah tahu, tetapi memang tuh tadi Pak Gerson bilang, tetapi ini tidak pernah dipublikasikan karena orang yang bersangkutan mungkin tidak speak up seperti saya. Maaf aja kalau saya speak up, ya. PH saya, tahu tempat kerja saya, dan sudah bisa memastikan, oh lu aman. Lu dengan cara begitu yang pernah dia ancam-ancam itu, bahwa saya akan dipermalukan di tempat kerja, Bu Darni. Di tempat kerja akan dia permalukan, oh nanti di tempat kamu kerja akan nobar. Bayangin Bu Darni, perilaku seperti itu seorang murtadin, wajar? Nggak wajar. Chat WhatsApp ini palsu, saya pastikan ini palsu. Kalau merasa tidak palsu, silahkan buat laporan Putri Sion menjelek-jelekan Ki Murtad. Ditunggu. Saya tunggu. Ya, dan umi-umiannya itu, kalau merasa jadi dipermalukan, ada chat palsu juga. Video mereka lagi ngomong-ngomongin saya, katanya, oh si Putri Sion itu ada yang ngundang ke Banten. Buat apa? Buat ngelamar si Putri Sion katanya. Saya tanya orangnya, betul nggak Bapak waktu itu ngajak dia buat ngelamar saya? Bapak itu ada chat WA-nya bilang, kok jadi begitu? Lamar-lamaran, itu saya difitnah Bu Darni. Tapi saya tunjukin? Nggak saya tunjukin. Ke siapa-siapa nggak saya tunjukin. Ini saya kasih tahu kenapa? Karena sudah ada banyak YouTube-nya nih, gitu kan, yang banyaknya beranggapan. Karena apa? Karena mereka hanya melihat dari komal-komal yang sepintas yang ada di Zending, Troy. Dan orang Kristen yang lainnya mah nggak mau, maunya nih ditutupin aja. Sesuatu yang memalukan, iya memalukan. Tetapi orang yang membuat perilaku yang memalukan ini masih baik-baik aja tuh, gitu. Artinya apa? Artinya ini saya yang sudah malah jadi gitu kan, banyak dibikin malu. Dengan chat WhatsApp seperti ini, silakan nih. Lebih aneh lagi, kenapa surat aduan saya yang hanya terbatas ke cuma 3 orang yang saya kirim, itu bisa nyampe ke dia. Artinya saya tidak bisa mempercayai apologet Kristen. Hanya sedikit, Bu Darni. Percaya, ya bisa saya sebut dengan tangan ya. Ada juga dengan jari tangan, ada beberapa orang juga perempuan, dia nggak mau terlihat terlalu over. Karena takut. Tetapi mereka ada di belakang. Mereka support, ya. Mereka support di belakang Bu Darni. Jadi nggak muncul di layar, tapi mereka support di belakang ada gitu. Yang muncul di layar itu kebanyakan dia udah kamu lapor aja Putri. Nanti kalau ini mau dibantu, kenyataannya yang katanya mau ngebantu itu sudah termakan dengan chat palsu ini. Sekarang orang akan bilang, si Putri Sion menjelek-jelekan apologet Kristen ke orang Islam. Maaf, saya bukan menjelekkan apologet. Saya menyatakan apa yang saya alami. Putri, bisa ibu nanya kan apanya isi chat itu? Apanya ditulis? Ada yang bisa bantu ini baca nggak? Coba. Yang palsu ini apanya ditulis? Coba itu baca. Ada yang bisa bantu baca nggak? Nggak nampak. Ini gua bacain dikit ke layar. Gua bacain ya. Ini gua bacain sini, Bu Darni. Dengarkan dengan baik ya. Iya. Ini chat editan dari siapa namanya? Chat editan dari Daniel atau nama akunnya Ki Murtad gitu. Jadi yang hijau ini Ki Murtadnya ceritanya. Yang putih itu yang editan, yang difitnahkan ke siapa namanya? Putri Sion. Gini bacaannya. Ini yang chat yang fitnahan Putri Sionnya ya. Umurku memang jauh, tapi aku bisa puaskan kamu, gitu. Si Danielnya ngejawab suwe lah. Lalu Putri Sion yang difitnah ini langsung dia ngirim foto yang tidak ada busana sama sekali, tapi di blur. Kemudian di bawahnya ada tulisan lagi. Apa kamu mau lihat saya seperti ini terus? Tanda tanya banyak. Nah, gitu. Oh, udah deh. Nah, sekarang aku lagi mau tanya, maaf ya Putri, foto
ada ya fotomu itu, foto yang telanjang kau bilang. Ini yang di blur ini foto aku ini tanpa I- i- busana. Inilah yang dibagi-bagi di roomnya dia. Oh, dari mana dapatnya ini? Dari siapa dapatnya ini? Kok bisa diambil gambarmu seperti ini? Iya, ini ada yang ngirim orang baik tentunya Heeh. yang tahu bahwa saya ini sedang diperlakukan Hmm. seperti itu di sana. Gak tahu ini pokoknya ada yang ngirim. Saya nggak boleh ngomong ya karena Iya, dia enggak baik, dia baik udah ngebantu. maksudku ini kok bisa ada memoto ini? Awalnya ini di tempatmu. Foto ini dia Ah. ambil waktu itu waktu kita ada di hotel. Dia Ah, yang di ambil ya. hotel. Dia yang ambil tanpa sepengetahuan saya Bu Darni. Dari HP-mu? Bukan Ah, HP-nya terus? dia. Dari Dan- tunggu dulu. Enggak, maksudku ini foto awalnya ini berada di tempat siapa ini? Atau dia yang memoto kau Dia yang telanjang foto. gitu? Dia yang ambil foto tanpa sepengetahuan saya. Di mana kau diambilnya? Apa kalian satu kamar? Ya, yang waktu di hotel itu. Kalian satu kamar, kau telanjang di fotonya seperti ini gitu. Betul. Mabuk waktu itu Bu Darni, dibikin mabuk. Tuhan Yesus, aduh nangis aku Putri. Udahlah Putri. Itu dia Bu Darni, makanya ini tindak kejahatan, bukan masalah agama, apologetan bukan. Enggak, bukan Putri. Sorry sayang, bukan. Ibu sebagai perempuan saling menyayangi seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini. Nah, kalau tadi Putri juga enggak di hotel itu, enggak akan mungkin dapat foto itu sayang. Tapi sudah naasnya. Jadi aku enggak mau ngomong banyak. Udah, karena kalian satu kamar. Jadi diambil fotomu kau lagi telanjang. Jadi si laki-laki tidak salah, kau pun tidak salah. Kalian dua saling mencintai awalnya, tapi kedepannya terjadi perselisihan seperti ini. Bukan Bu Dari, bukan saling mencintai. Kalau Terus? ada seseorang mengambil foto seperti ini, artinya dia ada niatan. Hmm. Ada Terus niatan kenapa kau perbolehkan seorang laki-laki Nggak bersama kau telanjang? Sebentar, tapi tidak ada yang memperbolehkan dia mengambil foto saya dalam keadaan telanjang dan disebar-sebarkan Bu Darni. Oh begitu ya, itu rupanya ceritanya ya. Oke lah Putri, kalau ada salahku, salah ibu, tolong dimaafkan ya. Tapi sudah tahu aku ceritanya seperti ini. Jadi kalau menurut ibu, berdua kalian salah. Maaf ya, udah aku turun. Karena seperti ini ternyata berarti kamu juga salah, si Daniel salah. Sebentar Bu Enggak, Darni, sebentar Bu Darni nggak bisa menghakimi begitu. Enggak, sudah. Enggak bisa. Lihat aja Enggak, Bu Darni, kalau ada apapun orang ceritanya, kita sebagai wanita, seluruh wanita di muka bumi ini, tolong kita jangan masuk ke hotel bersama pria yang bukan suami kita. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, tanggung resiko sayangku. Betul Bu Darni. Bukan. Betul, Itu perbuatan mau sama mau itu dihindari dulu. Penyebaran foto tuh ITE itu. Betul. Bu Darni. Pidana ini penyebaran nggak apa-apa, foto. biarin. Iya Pak Andi. Ya Bu Darni ya. Kalau sama mau itu beda dulu kasusnya. Penyebaran foto porno itu pidana berat itu. Jadi Bu Darni lebih Nggak membela. apa-apa, itu pendapatnya Bu Darni, kita Nggak hargai apa-apa, juga. nggak apa-apa. Lihat aja, lihat aja. Kita hargai. Enggak, bukan menghargai Intinya Bang, aku mau menilai Bang. Jadi Bu Darni Ya, lebih ini membela kawan-kawan, kasus penyebaran foto porno Yang itu sana. pidana. Kalau itu lain hal lah mereka berdua itu. Iya, sepakat aku sama Bang Andi. Iya. Iya, kita sepakat semuanya ini. Iya, Nah, nggak gitu. Bu Darni terguncang. Udah Nggak mau jadi mendengar korban. penjelasan lebih jauh dia. Udah jadi korban Iya, pun perempuan karena dia- masih disalahkan. Nah, saya bingung juga ya. Itulah makanya saya bilang saya mau cerita sama orang Kristen tuh ya seperti itu, Pak, lihat gitu. Bukan menjelek-jelekan Kristennya ya gitu. Makanya kalau dibilang kenapa sih Putri Sion datang ke Komal Islam ngadu-ngadu? Bukan ngadu-ngadu, lihat sendiri kan tadi. Kayak gimana? Bukan ngadu-ngadu ya. Maaf, bukan ngadu-ngadu, tetapi karena tadi saya udah lihat ada Nggak, YouTube-nya mungkin di dia situ ada isi saya. terguncang. Dia Gitu, terguncang, jadi- mungkin dia nggak tahu. Enggak, karena memang yang mungkin nggak mau mempersalahkan satu orang itu karena ada kontribusi atau apa nggak tahu juga ya, terserah gitu. Tetapi yang jelas itu ada sesuatu yang tidak beres, harusnya kok begitu ya gitu. Ya maupun ya lu udah salah dua-duanya, tetapi ada yang lebih salah. Kenapa begitu ya yang perilaku? jadi korban Harusnya kan besar gitu. itu ya tetap perempuan. Betul. Jadi balik lagi nih, jangan sampai menyalahkan Putri Sion kok ngadu-ngadu ke tempat Islam, bukan. Tetapi ini orang-orang yang memanusiakan manusia, ya. Seorang perempuan yang dibegitukan Langsung ke sana, ya. Bu Darni langsung beranggapan cabut. bahwa laki-laki ini orang baik,
Heeh. Beranggapan bahwa laki-laki ini orang baik karena dia saya anggap udah murtadin, udah Kristen, betul? Harusnya sebagai seorang Kristen tidak melakukan hal itu, ya, gitu. Menjaga seorang Ya. perempuan, mau kayak gimana nakalnya perempuan dia jaga, dan terus udah gitu tidak akan dengan sengaja mengambil foto, lebih-lebih lagi tidak akan dengan sengaja menyebarkan foto seperti itu. Nah ini Masih mau bilang ini perempuannya yang Ije- salah. Ya, jadi gini, Putri Sion ya, ini juga pembelajaran nih buat Kristen yang ada di bawah. Jangan kata orang kemudian murtad, kemudian jadi pahlawan dengan kalimat dan ucapan yang sering kalian dengar. Banyak kejadian kan, seperti juga disampaikan. Bisa jadi kejadian ini bukan cuma terjadi sama Putri Zion. Mungkin terjadi juga sama saudara-saudara Kristen kalian yang lain. Oleh karena itu berhati-hatilah. Ya ini pesan moral aja deh buat teman-teman semua yang agama Kristen dan Muslim ya. Berhati-hati terhadap orang-orang yang masuk di dalam lingkaran keyakinan Anda kemudian bersikap baik. Satu hal yang pasti, apa yang terjadi sama Putri Sion menjadi pembelajaran. Ya. Tidak etis juga memandang satu persoalan itu dengan kacamata kuda. Dari awal saya sudah sampaikan, terlepas dari kejadian ini, yang kita maksud kriminalitas itu adalah penyebarannya itu. Ya, Jadi nggak Bu mau. Dani pun bukan orang yang bijak menyikapi. Anda harusnya sebagai orang tua layaknya mengayomin, bukan menjustis. Seperti halnya yang terjadi di sini dari tadi Putri Zion menyampaikan tidak ada yang mengatakan si A si B yang benar atau salah, nggak ada. Tetapi melihat dengan kacamata yang jelas, duduk persoalannya, makanya kami memilah. Jadi Bu Dani dan teman-teman Kristen yang bersepakat dengan Bu Dani yang ada di bawah di chat, bahwa kejadian ini bukan dari kejadian pertemuan itu, lepas dari itu. Konteksnya ini adalah penyebaran informasi tentang sesuatu tanpa seizin pemilik gambar. Itu sudah melanggar undang-undang, apalagi dibubui dengan ancaman. Pornografi lebih berat Ingat. lagi bukannya. Iya, kalau Pornografi. ditampilkan dengan vulgar. Kalau vulgarnya ke yang punya barang nggak apa-apa, tapi kalau ke semua, ya itu kena lagi pornografinya. Pokoknya banyak lah. Tapi intinya sekali lagi buat teman-teman Kristen, jangan sekali-sekali mudah percaya dengan orang. Begitupun teman-teman Muslim ya, Enggak yang juga, perempuan. cuman Kristen, Jangan Anda mudah terpengaruh dengan tata bahasa yang baik. Sedangkan Pesan kepada moralnya Kristen adalah aja jangan begitu, sekali-sekali apalagi ketemu kepada orang Muslim. di luar yang bukan sejenis kalian. Ya itu dia Ya, tadi. pesan moralnya di situ. Laki-laki Ya. dan perempuan jangan berusaha untuk ketemu di luaran. Atau Sedangkan sebaiknya pada ketemu di Kristen luaran aja itu mereka bergandengan, mau buat bukan begitu. cuma berdua, tetapi bergandengan ya. Ini pesan moral yang kita tangkap, terutama orang Kristen. Jangan katanya mau murtadin kemudian bahasanya bagus terus Anda mencap bahwa dia itu adalah malaikat, belum pasti. Malah Karena banyak Oke. penting di bawah yang saya Sebentar, tidak ini tidak ada melihatnya. spam. Silakan. Ini ada spam terus dari tadi kenapa mau ketemu di hotel, kayaknya baru naik dia. Ini karena saya menghargai dia sebagai seorang murtadin dan ada pernah DM, saya udah ngajak dia ke rumah tetapi dia nggak mau ke rumah tuh. Dia bilangnya nanti ketemuannya nanti saya mau ke Bandung gitu kan. Nah, terus dia karena udah ada di Bandung, terus waktu itu ya sudah karena dia udah ada di sana, dia minta temuin di sana, ya saya ke sana gitu. Oke. Dan waktu itu bukan mau pertemuan satu kali, setelah 1 bulan lewat dari situ, dia juga ada di Bandung lagi dan dia katanya mau datang. Nah, tetapi keburu tuh ada si umi-uminya tahu dan akhirnya dia di situ diem dan terus udah gitu si umi-uminya ini merasa terganggu karena disangkanya saya menjelek-jelekan mereka gitu, saya jelek-jelekan dan akhirnya dibikinlah saya penyusup dan segala macam, dibikinlah ancaman ke saya karena si uminya ini merasa terganggu gitu. Ada ancaman dia menyebarin foto. Disitulah saya tahu bahwa ternyata dia mengambil foto saya tanpa saya tahu sama sekali gitu. Kalau Anda nggak pernah tahu, nggak pernah dengar, karena apa? Karena di Komal Kristen itu tidak pernah ada yang mau
istilahnya, oh lu kejadiannya apa sih, kayak gimana sih, siap gimana gitu kan. Nah, ada yang mau bantu tetapi nyatanya ya itu nggak bisa saya percaya karena justru mereka udah lebih dulu dikasih WhatsApp palsu tadi, seakan-akan saya ini memang menggoda dia gitu. Dan saya banyak diem, nggak pernah ngomong. Dan yang mau peduli itu hanya sedikit orang, itu seperti Zending, seperti Troy, ya, dan yang lain yang ada di belakang gitu. Nggak berani yang terlalu gimana, karena takutnya mungkin ada ketakutan gini, oh nanti saya aja udah banyak disuruh di blok tuh. Blok Putri Sion gitu kan, jangan sampai masuk ke room-room gitu. Ya kalau masalahnya ke room-room Islam ya terserah, itu kan nggak bisa mereka atur gitu. Nah ini masalahnya bukan masalah apologet non apologet, bukan masalah Kristen dan Islam, tetapi ini secara kemanusiaan. Saya sebagai perempuan gitu kan, nah kayak Kores nih udah bikin YouTube-nya, nah terus saya oh itu kejadiannya bukan begitu kok, begini. Nah terus Kores nanya sebenarnya ada kayak gimana, nah itu kan bertanya ya. Saya sebagai korbannya boleh dong saya mengklarifikasi itu. Bukan untuk menjelek-jelekan, tetapi saya juga harus mengklarifikasi apa yang beredar yang sekarang ini ada di teman-teman Islam. Dan justru saya senang sekali, kok bisa Bunda Uni Rifa itu benar-benar dia marah dan bisa menilai bahwa ini seorang perempuan loh gitu. Ini seorang perempuan yang diperlakukan seperti itu, tetapi kok kenapa enggak ngeh gitu. Kenapa yang lebih ngeh itu orang-orang di yang ini seperti Kores, Uni Rifa, sama yang lain-lainnya tuh lebih ngeh bahwa ini adalah suatu tindak yang tidak bisa dibenarkan. Iya betul. Karena Jadi ya dalam Islam itu ya memang Nabi Muhammad itu datangnya membawa meninggikan harkat wanita, itu yang kami pegang. Begini, sama ini. ya. Ah, Silakan. Ya. ini coba Ya. ini si Kadrun ini naikin nih, banyak nanya dia. Coba gini dulu ya, saya mau bicara Kayaknya Ya, tamunya nih si Kadrun kalau- ini. Gini. Tunggu Sekali lagi ya, buat NTP ini bawahnya. Terlepas ini masalah mereka mau sama mau itu dilepas dulu, pinggirkan. Ini masalah undang-undang IT ya, penyebaran foto, porno ya, dan seorang perempuan, kawan-kawan ya. Masalah pribadi mereka mau sama mau itu terserah mereka. Ini masalah foto, penyebaran foto, porno. Ya. Melanggar Mikir undang-undang kalian. ITE, berat hukumannya. Paham? Nggak Betul. usah pikirkan hukuman bang, pikirkan aja ketika nanti Sion punya anak, anaknya bisa melihat itu bagaimana. Itu yang Iya, Bang. kalian harus pikirkan yang di bawah. Makanya Bang, pelanggaran undang-undang pornografi Nanti anaknya nanya. itu berat. Mak, ini mama, Iya. mak. Ini mamah bener. Kok ada di mading sekolah Pak gitu. Waduh anjing Mading susah. sekolah. Ngapain sampai ke mading sih? Di mading loh. Ini enggak. Anjir. Di mading sekolah. Ya, Kurang kerjaan itu guru pornografi itu itu kerjaan. berat sekali hukumannya. Berat Ya lah ini beban wanita. gua ngasih ini dulu ya tanggapan supaya Putri Sion paham gitu loh. Oke. Ini Bu paham mengenai psikis Bang. dari dua kelompok ini ya. Ya. Yang pertama, Kristen Putri Sion kepada lu mereka lebih menyalahkan kepada zina gitu loh. Sehingga ada orang yang mencoba membela dirinya, mereka palu tuh sampai nggak ngebela dirinya lagi gitu. Nah, sedangkan di Islam kita tahu lu udah salah, nggak bisa mundur kita. Itu zina, iya salah itu zina Salah. gitu. Tapi Nah, ada satu tapi hal yang kita lagi. tekankan ini cowok jangan ngambil dosanya double gitu. Jangan sampai membuat rugi ceweknya dengan menyebarkan foto-foto yang aurat begitu gitu. Kita nekannya di situ. Zinanya udah tahu salah, itu udah urusan Tuhan lah itu nanti ngurusin. Nah, kita yang manusia ngurusin bagaimana si cowok ini tidak merugikan si cewek lebih jauh lagi. Betul. Nah, gitu jadi itu Kak, Islam berdiri di situ, Kristen nggak maju-maju gitu loh. Kayak gitu, Bre. Betul. Nah, Nah, Tadi di terus bawah sekarang itu gini, malah sekarang nyalahin si Sion semua. Lah, iya, ini Kristen semua nyalain Sion, parah banget. Nah, terus sekarang poinnya nih ya. Kita harus telah, kita harus kaji kenapa ini si Daniel yang akunnya Kimur tadi ini, kenapa dia bela-belain untuk ngebunuh karakter lu dengan menyebarkan foto-foto aib lu gitu loh. Apa yang lu lakukan ke dia sampai dia sakit hati sebegitunya? Itu yang lu harus cari tahu, Bre. itu tuh karena umi-umiannya itu ngadu, karena dibilangnya saya menjelekkan dia sama umi-umiannya itu. Apanya sih yang jelek? Bukan itu dampak, Nah, itu. Nah, ini sebabnya tuh pasti lu ada yang bikin sakit hati dia.
Aku nggak tahu ya, tapi dia dengan niatan dia mengambil foto saya dan dia simpan itu juga saya nggak tahu sampai sekarang. Nah itu yang mesti dicari tahu supaya supaya nggak kusut lagi gitu. Karena antara psikopat atau sakit hati, dua itu. Iya. Kalau psikopat artinya apa? Lu nggak Nggak salah juga, lu nggak perlu psikopat. punya salah, dia pasti akan begitu, Dia itu kerjain. psikopat. Nah, tapi kalau sakit hati ada sesuatu yang membuat pride-nya seorang Daniel ini tergores batinnya, berdarah-darah, atau mungkin lu nolak nikah dengan dia atau apa kek sampai dia begitu. Bukan. Ya nggak ngerti dia ada urusan apa, tapi yang jelas apa nggak banyak Dar. tanya sama mereka. Nih Ya, sebentar tapi kan ya saya teman-teman nangkap. yang di bawah ini yang di bawah ini bener loh teman-teman ini yang ada di area-area sekitaran orang Kristen ini yang seperti siapa yang nanya-nanya kenapa kalau misalkan itu nggak diproses, oh itu urusan saya sama PH saya ya gitu, bukan kamu yang ngatur ya, untuk urusan saya dengan PH saya akan bermain cerdas dan ini tidak akan melakukan kekonyolan ya. Kalau memang dia merasa dipermalukan atau apa dengan cara begini, silahkan sama umi-umiannya mau bertindak apa, sangat ditunggu justru. Sangat Putusnya, Nah, dimungkinkan. posisinya gini juga Yang ya. Ini datang gua sendiri, tekankan ngapain? juga lah. Nah, gua tekankan juga di sini gitu. Ini nggak bisa dibilang sama-sama enak. Karena Putri Sion mabok. Ketika busananya dibuka dia nggak sadar. Kalau nggak sadar gimana mau tahu itu enak kan gitu. Gitu nggak Putri Sion? Udah itu pribadi. Yang jelas Oke. itu kesalahan terbesarnya adalah kenapa dia melakukan itu, berarti dia sudah merencanakan. Satu, dia sudah merencanakan pertemuan di hotel yang mengambil. Gua di sini mencoba membela lu, Ege. Lu kenapa lu nggak tahu? Gimana sih? Bentar, jangan dulu, Enggak, jangan di sini. betul. Jangan Nggak, di sini, itu jangan. Itu enggak Karena gini, bisa Bang Goreng. Memang betul. nggak bisa, Memang nggak bisa, betul, jangan memang di betul. sini. Nah, yang mengambil hotel itu dia, ya, dan waktu itu yang bertemu dengan dia pun sebagai saksi nanti ada, gitu kan? Waktu itu ada yang bertemu dan melihat dia ada. Saya udah punya saksinya juga udah bisa saya hubungin. Dan dia saya kasih foto lama yang udah koresebar itu. Ini foto yang waktu itu kamu temui di bawah mengambil ini orang ini, iya gitu kan. Dan nomor telepon sama dengan yang check-in. Nomor Bre, tukar- tunggu, ini mesti gua koreksi. Gua nggak punya foto lu sama sekali. Bukan, Yang foto foto yang si gua pajang di laki-laki. thumbnail itu Mia Khalifa. Nggak mungkin punya lu Foto- segede gitu, Bre. Foto si laki-laki. Oh, yang laki-laki ya, iya. Waduh. Ya, dan itu dibenarkan sama orang itu juga yang waktu itu ada ngelihat dia, karena masih ingat, karena waktu itu dia orangnya songong, dan akhirnya waktu itu pernah mau digebukin juga sama teman-temannya, cuman waktu itu dia sempat minta maaf dan akhirnya nggak jadi tuh. Tetapi waktu saya tunjukin foto itu, si orang itu bilang, ya yang ini orangnya, dia masih ingat sekali gitu. Gitu. Jadi ada orang-orang yang kan gitu, kalau ini harusnya ngambil foto. Nih saya kasih tahu kalau saya memang menjadi penyusup, waktu itu akan saya ambil fotonya, akan saya kasih ke Kores, akan saya kasih nomor WA-nya, atau mungkin pada malam itu juga akan saya panggil Kores untuk datang rame-rame Enak. kalau memang saya penyusup gitu. Terus aja framing-framing saya ini penyusup. Kalau saya memang penyusup, lebih baik hari itu. Terus, nah sekarang gini ya. Dikit-dikit ya, My Bre, Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dikit ya. Ini gue mau nanya yang di bawah nih untuk yang apa kontra menolak keras alasan Putri Sion walaupun udah 1 jaman ada di sini Putri Sionnya. Yang gue pengen tahu alasan kalian bilang dia penyusup itu emang apa? Kenapa dibilang penyusup dianya gitu loh? Alasannya apa? Gue pengen tahu. Karena waktu itu aku kan ngobrol di room si Christian Prince yang Islam itu. Saya kan ada di room situ. Yang Syrian. Terus waktu itu saya bilang ada si Sela waktu itu di bawah. Si Sela ini kan Islam juga. Nah, Oke, karena saya lihat dia itu kan suka ngikut-ngikutin di roomnya si Kim Murtad. Terus akhirnya waktu itu saya bilang, takutnya kamu ada baper-baper sama dia. Saya kasih tahu sebetulnya dia itu udah dijodohin tuh sama nyokapnya. Nah, gua nggak tahu tuh waktu itu, dan syukurnya gue udah tahu. Nah, aku tuh ngasih tahu itu sama dia, dan aku nggak tahu dia tuh udah jelas murtad atau enggak, saya juga nggak tahu gitu kan, karena dia juga nggak terbuka tentang apa yang dia lakukan sama saya sama uminya. Nah, uminya tahu-tahu marah-marah aja sama saya kan gitu.
Nah, jangan sampai itu terjadi sama kamu. Saya kan sebagai wanita hanya mengingatkan gitu kan. Dan itu sepertinya ada yang ngerekam disampaikan. Oh, Disampaikan. di situ. Iya, Itu sudah disampaikan. terjadi yang di hotel berarti lu ngomong kayak gitu. Udah ada 1 bulan. Oh, I see ya, nangkep sekarang. Jadi alasannya lu bulan dibilang lalu. penyusup karena lu mendiskreditkan Daniel ini, gitu ya? Iya, Dan memberitahu disampaikan. orang Islam. Nah, gitu. Jangan Karena aku sampai ngingetin aja sama si Sela gitu. Harusnya si ibu ini mah harus Ngingetin berterima Sela, kasih. Selanya Iya, muslimah. betul. Harusnya si ibu Anjir. ini, Bisa nih. harusnya si ibu ini berterima kasih dong sama bisa saya ini gitu kan. mengungkap kasus Vina ini kayaknya Bang Kores. Udah dapat gua. Oh, gua Cari ngerti program sekarang. ini. Udah dapat gua benang merahnya sedikit. Gua dapat artinya Sela ini ceritanya ditarget. Nah, gitu untuk menjadi domba Enggak. baru. Nggak tahu Itu ditarget. mungkin. Nggak Lu tahu ngasih ditarget tahu atau begitu, buyarlah sudah. Kan gitu. Gak tau dia Iya. target atau enggaknya. Yang jelas aku karena waktu itu lihat dia tuh kan dimarahin waktu itu ada di roomnya siapa. Dia dibentak gitu. Nah akhirnya aku lihat-lihat kok dibentak-bentak tapi mereka saling memfollow. Nah takutnya lu siapa tahu lu baper-baper sama dia. Maksud aku kan gitu. Gak usah deh karena gue udah ngalamin gitu. Aku kan iya. ingetin. Nah harusnya si Umi-Uminya ini makasih ya. Di. Harusnya, oh ya udah ngingetin perempuan-perempuan karena dia udah dijodohin sama anak teman saya. Harusnya dia makasih sama aku kan. Nah tetapi tidak seperti itu kejadiannya. Ada yang ngelaporin sama si Umi-Uminya ini. Uminya ini ngelabrak saya. Nah Uminya ngelabrak Iya. saya tidak terima. Dia lapor sama si Daniel. Nah puji Tuhan dia ngelapor ke si Daniel. Akhirnya saya tahu bahwa si Daniel itu ternyata ngejepret, ngambil video dan foto yang nggak pernah saya tahu. Kalau nggak kan nggak akan pernah saya tahu kalau dia itu jahat seperti itu. Betul. Tapi memang gini, Anores, kayaknya kalau aku lihat si Daniel ini atau Kiai Murtad ini memang sudah merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya gitu kan. Iyalah. Kenapa itu seperti terencana. itu? Itu namanya perbuatan terencana ya. Jadi kalau kena pidana hukum itu berat sekali hukumannya Daniel ini. Tetapi Daniel ini dilindungi oleh para apologet konten lain seperti Ki Ahmad, Bom dan kawan-kawan gitu kan. Bisa 8 Iya, tahun betul. kalau gitu. Bisa 8 Iya, tahun karena tuh dianggap terungkap apa? kalau gitu. Daniel ini adalah sang penghujat gitu kan. Itu akan di backup oleh para Bom, Ki Ahmad, Erben dan kawan-kawan tadi. Nah, sedangkan Putri Sion Bisa ini akan 8 dikorbankan tahun oleh tuh. mereka. Iya. Dilindungin, Putri nggak Sion ini dilindungin? target dikorbankan oleh pihak apologet konten. Itu fakta. Makanya Bukan bukan ini sih cuci kalau- tangan tadi masuk pada naik. Budak Kalau gua sih cuci lebih tangan. ngeliat ke ini sih, Itu kalau fakta. apa itu Enggak, kalau budaknya direncanakan benar tergoncang. direncanakan. Karena apa? Karena si Daniel ini moto gitu. Ini jaga-jaga kalau misalnya si Putri Sion ini melakukan sesuatu yang merugikan dia. Nah, itu Ya sih. anyhow lah. Ya, dia Iya, udah iya, lebih iya. dahulu menyebarkan itu terlebih dahulu gitu. Yang tadi chat WhatsApp palsu itu dia udah sebarkan dulu. Dan akhirnya ujung-ujungnya aku lihat kok mereka si teman-temannya, iya itu mah silaturahmi ini dia bilang gitu kan. Akhirnya teman-temannya itu pun tahu, tetapi tidak ada juga satu orang pun yang menyatakan, sorry ya Sista, ternyata lu begini, lu ternyata jadi ini nggak ada sama sekali, dan itu udah skip aja gitu, seakan-akan itu close case gitu, seakan-akan seperti itu, ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Oh, terus gua itu ngerti selesai. juga kayak gini, sama kayak gini juga. Dia ngomong, dia nge-frame bahwa foto yang lu tanpa busana itu adalah foto yang lu sendiri gitu, nggak ada kaitannya sama dia. Lu dapatnya, Maaf, Iya. ini saya kasih Gitu tahu ya? lagi. Dia bilang ini cowoknya yang Islam, dia bawa-bawa Islam, mohon maaf. Mungkin dia sedang mengakui bahwa dia yang Islam. Mungkin dia sedang Aduh, ya mengakui Allah, dia ya yang Rabbi, Islam ya ya. Karim. Karena dia bilang gitu. ngambil foto Sebejatnya itu. laki-laki muslim, sebejat-bejatnya laki-laki muslim masih berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Karena kami berpikir ada anak kami, mama kami, bagaimana kalau diperlakukan orang seperti itu gitu. Betul. Jending dan Troy bilang begitu kok. Tetapi kan itu Aku habis diperdebatkan. ini izin ngomong malah ya, jadi sedikit. masalah. nah ini nanti lu terima, ini nanti lu terima kasih sama Unik Riva nih. Nah Unik, gitu. terima Cuman kasih, gini ya, Unik. ini gue Terima tegaskan lagi ya. Gue tegaskan lagi. Jadi gini Ikhwan, si Daniel ini nyebarin fotonya Putri Sion. Itu dia nge-framingnya bahwa foto itu tuh dikasih sama Putri Sionnya sendiri gitu. Padahal itu foto pas mereka lagi berdua di hotel. Cuma dia nutupin itu gitu loh. Supaya supaya mulus gitu loh. Manis. Pembunuhan Supaya dia karakternya. manis. Iya, anjir. Wah, jahat juga mainnya ya. Nah, sekarang silakan Istilahnya sesi Daniel bikin berterima alibi, kasih. gitu loh. Ya, Iya. enggak. Daniel bikin alibi bahwa Ini itu sedikit ya. Ini
Uni bertanggung jawab merasa ini sebagai perempuan ya. Ini Uni khusus ke Putri Sion. Apapun agama lu, Uni nggak bicara dari sisi agama. Walaupun memang Uni diajarkan dalam agama Uni untuk bersikap adil kepada siapapun. Tapi ini kita sebagai perempuan, gue paling nggak bisa objek gitu kan. Karena kita punya pengalaman pribadi masing-masing yang bisa kita bagikan. Tapi di sini poinnya adalah gini, Putri Sion ya. Yang pertama adalah satu gue catatin ya. Kalian adalah orang-orang yang kalau kita lihat dari jauh, orang-orang yang mengumpulkan para penjahat sebenarnya. Mohon maaf saya harus bilang ini karena satu Daniel itu adalah Syiah. Syiah punya prinsip boleh takiyah. Kamu harus paham itu dulu. Si Kiai Murtad ini bukan Islam, tapi dia Syiah. Lalu dia berpindah keyakinan ke kalian, ke Kristen, dan kalian melihat bagaimana dia membicarakan tentang manusia atau orang lain yang dia tidak kenal. Dia tidak kenal saya, tidak kenal orang-orang API, tapi dia membicarakan. Padahal dia notabene baru hadir di ranah pertiktokan ini. Dia kalau kita bilang membongkar aib, dia membongkar aib orang lain. Dan kalian harusnya sadar, orang seperti ini itu pasti akan membongkar aib kalian juga. Ini ibarat kata kayak lu Putri Sion, lu ngobrol sama Uni, lu ngomongin orang ya. Lu ngomongin orang lain ke Uni, lu pasti juga bakalan ngomongin Uni ke orang lain. Itu udah jadi karakter dekku. Nah, artinya kalian yang kemarin membangga-banggakan kekristenan dari pentakiyah-takiyah ini adalah orang-orang yang mohon maaf ya kalau kami bilang tuh kayak aduh bodoh banget kalian gitu. Ini para penjahat ini kalian berikan tempat. Dan ternyata kamu jadi korban selanjutnya. Nah, karena kebetulan kamu ini tidak berkontribusi untuk penghujatan, maka kamu harus ditumbalkan, dekku. Kenapa? Yang berkontribusi akan menghujat Islam itu adalah si Kiai Murtad. Mereka adalah senjata yang dianggap oleh orang-orang Kristen bisa menghancurkan kami. Maaf, sorry to say, mereka nggak ada apa-apanya. Kiai Murtad, siapapun, nggak ada ilmunya mereka. Nggak pernah mereka berani kan untuk hatuha dengan kami. Berani nggak si Kiai Murtad hatuha dengan Ustaz Wafi? Nggak. Artinya Uni cuman ingin kamu sebagai perempuan untuk lebih hati-hati ke depan. Jangankan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, orang yang seiman dengan kita saja itu bisa menghancurkan hidup kita loh. Ya, Uni tuh kemarin tuh nggak mikirin tentang kasus ini kasus itu, nggak. Uni lebih mikirin psikisnya kamu gitu loh. Tapi karena kamu memang anaknya ya berani speak up atau bablas segala macem gitu kan, itu ya udah berarti lu kuat gitu kan, psikis lu nggak rusak gitu. Karena banyak perempuan di luar sana dekku yang bagi mereka masalah seperti ini adalah masalah yang sangat-sangat luar biasa menghancurkan psikis. Ya, ini sangat sensitif. Kenapa? Karena berkaitan dengan martabat manusia. Jadi nggak kita bicara oke deh, agama apapun. Tidak ada istilahnya ketika lu masuk ke agama itu, lu langsung jadi malaikat. Nggak ada ceritanya. Akan ada kita lihat ustadz, pastor, pendeta, rabi-rabi Yahudi, itu akan ada mereka berbuat salah gitu. Nah, tapi di sini kalau kita bilang ini nggak ada kaitan dengan agama, nggak bisa juga dekku. Kenapa? Karena pelaku yang ngorbanin kamu, tumbalin kamu ini adalah orang yang menjadi senjata dari polemikus Kristen, dari Polikardus Kristen dekku. Maka ini harus ada keterkaitan dengan agama. Melindungi pencabul ini bahkan mereka adalah para apologet. Harusnya kamu yang disupport mereka saat ini loh. Kamu yang jadi korban di sini. Tapi lihat mereka, Bu Darni, kamu kalau lihat VT-nya, Bu Darni itu perempuan, saya bilang ini perempuan udah nggak bener. Coba lu punya anak lu mengalami peristiwa kayak gini di masa-masa saya saat umurnya si Putri Sion ini lagi muda-mudanya, dan dia wajar hilaf karena memang manusia tempat hilaf. Dia nggak backup mental kalian, tapi malah kamu yang dijatuhkan di sini. Ini kurang ajar saya bilang. Saya nggak usah pakai agama deh, nggak usah saya Islam, saya perempuan. Saya nggak akan biarkan aib kamu kemana-mana karena saya perempuan. Suatu saat anak perempuan saya akan mengalami hal yang sama. Bahkan saya bisa mengalami hal yang sama. Ya saya katakan nih, nggak mau Islam kayak Kristen, nggak ada memang binatang-binatang ini dalam agama kita, ada. Jadi saya mau kamu Putri Sion, psikis kamu yang saya mau. Maksudnya kamu sebagai perempuan gimana? Kalau kamu udah oke ya, bagi saya udah lah, nggak usah dipikirin lagi. Saya kemarin sama Koles juga bilang gitu. Ini saya kasihan sama anaknya. Ini anak gimana? Ini punya orang tua loh anaknya. Seandainya video kamu, VT kamu, kemudian tiba-tiba dipublish, orang tua kamu lihat, kamu mungkin bisa ketawa dekku. Mama kamu, papa kamu, keluarga besar kamu nggak mikirin. Mereka yang akan jadi korban gitu loh.
Apalagi nanti kamu punya suami, punya anak, dan ini akan terdokumentasikan selama-lamanya loh Dekku. Makin disebar ke sana ke sini, dan kamu punya anak-anak yang mereka nanti kondisi psikisnya, aduh ini mama gua nggak berbusana. Ini ke situ. Ini arahnya apa? Ini ke perempuan gitu loh. Perempuan dijadikan objek. Walaupun kita salah, Dekku. Uni tahu itu kesalahan kita gitu, kesalahan kamu, kesalahan Uni misalnya kalau kita sampai dijadikan fitnah sama orang lain, itu kesalahan kita sebagai perempuan. Tapi masalahnya adalah apakah iya orang-orang yang mengaku beragama menjadikan foto kamu sebagai objek untuk mendapatkan uang, satu, untuk kesenangan, dua. Kamu tuh masih muda loh, kamu tuh perlu dibina gitu loh, kamu perlu dikasih tahu gitu kalau kamu tuh salah gitu loh. Bukannya malah disalah-salahin. Ini loh, astagfirullah. Jadi aku tuh nggak peduli lah agama lu apa, kayak ateis lu sekalipun nggak apa-apa. Lu perempuan, gue punya anak perempuan gitu loh. Dan gue sendiri perempuan gitu Dekku. Jadi kalian ya, polemikus Polikardus Kristen, terima kasih kalian sudah menampung hama. Terima kasih kalian telah menampung binatang. Seperti si Kiai Murtad itu. Alhamdulillah mereka bersama kalian. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, mereka bersama kalian. Akhirnya para orang Syiah ini memilih bersama kalian. Kami bahagia loh. Di kami pun nggak terpakai. Itu loh. Karena di kami jangankan kepake, orang-orang seperti Kiai Murtad cuma bakalan jadi sampah. Ya alhamdulillah bukan orang Islam korbannya. Alhamdulillah loh. Bukan berarti saya syukurin kamu jadi korbannya Dekku. Enggak. Tapi saya kasihan dengan kalian gitu loh. Kamu nih, kamu kan bukan polemikus nih. Kamu kan bukan apologet. Kamu hanya berada di komunitas kamu karena kamu Kristen. Secara iman, kamu tentu tidak suka dengan Uni, tidak suka dengan Bang Zuma, tidak suka dengan Korea. Secara iman Uni akui itu. Oke lah, nggak apa-apa. Itu namanya gejolak dari iman karena kamu Kristen. Tapi ini Uni nggak kaitkan inilah dengan agama gitu. Maksudnya Uni, kamu sebagai perempuan. Saya kesel banget loh ketika si Darni bilang, kenapa kau yang salah? Kau yang salah, ngapain kau ke hotel? Itu kan suka-suka. Ini orang kalau punya anak perempuan, anaknya khilaf, ini bakalan dibejek-bejek sama dia nih. Padahal kalian percaya Yesus kalian itu adalah Tuhan yang memaafkan kesalahan orang lain. Gitu. Jadi Uni ini cuman mikirin kemarin, ya udah kalau ternyata Putri Sion ternyata kondisi psikisnya aman, baik dan tidak mempedulikan, oh ya bagus. Udah be strong aja karena life must go on. Kita harus tetap jalani hidup. Kamu tetap harus jalani hidup. Ya udah, polisikan aja Dekku. Buat apa orang seperti itu diberikan ini? Bisa jadi bukan kamu lagi korbannya. Bisa jadi akan banyak korban dari binatang-binatang bejat seperti itu gitu. Ini saran Uni loh ya. Udah gitu aja, makasih. Pasti akan ada yang next. Iya, thank you Uni. Betul, kalau psikis sih pasti ya. Karena yang tadi aku cerita, saya tuh berada di posisi yang banyak nih orang-orang udah percaya sama dia gitu kan. Dan akhirnya saya nggak bisa percaya ke semuanya yang ada, yang harusnya bisa mendengar apa sih yang terjadi gitu. Nggak bisa karena memang tadi yang aku bilang, saya punya aduan aja itu bisa nyampe ke sana, nggak tahu gimana ceritanya gitu kan. Dan itu ditayangin lagi, ada nama saya dengan tanda tangan saya juga gitu kan. Di situ ada alamat rumah saya juga gitu. Orang yang nge-share lagi ke dia ini siapa gitu. Jadi memang nggak bisa percaya sama siapapun waktu itu, benar-benar nggak bisa. Hanya sedikit orang. Dan syukurnya di belakang itu pun yang memang nggak kelihatan itu banyak juga, ada beberapa yang support, mau secara dari sisi hukum ataupun dari kamu tenang ya, kamu lakukan ini itu ada gitu. Dan akhirnya sampai kemarin itu waktu hari malam minggu aku ketawa-ketawa sendiri juga, ya kenapa juga ya aku harus berada dalam tekanan gitu yang bukan saya penjahatnya gitu. Bukan saya penjahatnya, yang akhirnya kalau orang itu pun contohnya mau nyerang saya bersama teman-temannya, oh saya punya bukti-bukti kok mereka melakukan penyebaran foto dan video, itu dari setiap perkataannya bisa ditangkap. Dan akhirnya ada seseorang yang mengirim itu melalui WhatsApp, oh ini loh buktinya, dan itu, oh itu saya gitu. Nah artinya kenapa saya harus takut, dan ternyata pas aku baca di YouTube-nya Kores, oh itu ternyata udah ada kekumpul juga tuh beberapa kejadian. Artinya kan itu harusnya mulai terbuka. Pas Uni bilang itu tuh hama gitu. Artinya pada saat ada satu orang yang terbuka matanya di Kristen nih, betul yang kata Uni, harusnya bisa semuanya tuh bisa melihat ini sebagai suatu hama gitu, yang itu akan merusak
Iya, tapi masalahnya lu yang ditumbalin, dia di backup. Kenapa? Karena dia penghujat. Dia maaf ya, kalau Uni lihat metodologi dari para apologet yang penghujat ya, mungkin lu tahu. Sebenarnya lu dari Uni tahu kok, Dek. Hati kecil lu tuh tahu mana Iya, yang apologet, yang menyebarkan Injil, mana yang penghujat. betul. Uni yakin lu nggak sejahat itu. Uni paham banget kok. Karena gini, Uni lihat kan lu selama ini bukan orang kayak Sofiatul, lu beda dengan Sofiatul atau ya minimal bahkan Bu Darni pun Uni masih walaupun dia kayak gitu menghujat kemarin Uni pikir ya namanya dia membela imannya tentu ketidaktahuannya tentang ilmu Islam membuat dia akhirnya menarasikan sesuatu yang tidak benar. Tapi ini masalahnya tentang wanita gitu loh. Ketika lu yang memang harusnya tuh psikis lu yang harus di backup, kemudian mental lu, keluarga lu gitu karena lu ada di zona ini gitu kan. Tapi mereka malah numbalin lu gitu. Mereka malah ngejorok-jorokin lu yang salah, ngapain lu mau? Iya, oke. Manusia tempatnya salah, bukan berarti harus ditoyol-toyolin kepalanya. Udah tahu nih bejat kelakuannya masih juga dipegang. Buat apa gitu loh. Ini gini ya. Iya itu ini unik apa namanya di lu jangan inilah jangan ngebongkar apa yang lu rasakan gitu kan itu nanti ngerusak Betul. Kristen mending lu mati aja gitu dia. Nah, Putri Sion, ini khawatir gini deh. ini Ini khawatir. muka lu bukan ini foto lu muka lu bukan ini. Iyalah muka aku. Oh ya wes lanjut. Terus gini, waktu itu disangkut pautinnya gini, waktu itu lagi rame Lina Wijaya tuh, Lina Wijaya katanya dia masih Islam. Nah terus aku kan sebenarnya tipikal orangnya, kalau segala sesuatu itu memang ada yang lagi proses membuktikan, silahkan, tetapi sampai ketuk palu tuh terbukti dia ada salah, dia melakukan apa di balik itu, maksud aku kan gitu, mereka nggak suka. Nah akhirnya disangkut pautin tuh, wah ini dia pendukung beratnya Lina Wijaya. Saya nggak tahu urusannya sebenarnya. Cuman saya secara kemanusiaan aja. Jangan begitu. Kita kan Kristen. Nah, udah gitu. Waktu itu masalahnya yang ada penginjakan Al-Quran juga. Saya bilang gini, kita ini tinggal di negara Indonesia. Yang melakukan penginjakan itu bukan di negara Indonesia. Sementara kita ini hidup bersamaan. Nah, pada saat ada orang-orang yang memang di pelosok sana, contohnya, dia orang Kristen tapi sedikit gitu terus harus diperlakukan seperti itu bagaimana gitu kan ada kerusuhan lah antara agama karena harus benci saya gara-gara itu gitu. Nah, apalagi dibikin yang kayak begini. Udah itu semua orang tuh tutup pintu buat saya gitu, tutup pintu karena si WhatsApp fake itu, yang palsu tadi itu, udah disebarin duluan. Saya mah nggak ngomong apa-apa. Jadi kalau misalkan nih ada yang bilang, lu si Putri Sion kok Kemal Islam ngadu-ngadu, maaf ya, kalian tidak pernah membuka pintu untuk saya bercerita. Ada yang bercerita juga, saya bercerita secara pribadi. Karena apa? Ya ini kalau dinaikin kan nggak mau gitu. Dan saya pun ada WhatsApp kepada seseorang yang disebut ya dituakan lah di apologet itu. Saya kasih tahu tapi enggak terbuka. Ya udahlah urus aja sendiri gitu. Kalau itu sih saya nggak ngurusin gitu. Astagfirullah. Gini. Putri, Kores ingat nggak waktu Lina Wijaya ngebongkar aibnya Elia? Ayat apa yang dia pakai waktu itu? Dimana di situ dia bawa dia membenarkan perbuatan dia, Iya inget membongkar unik. aibnya. Abis unik nanti Akhi Indra ngomong ya. Oh iya siap. Dia membongkar aibnya Elia dengan mengatakan bahwa tegurlah orang itu di hadapan semua orang. Nah itu Putri Sion. Uni khawatir nanti mereka menggunakan ini buat ngejorok-jorokin lu. Sorry ya, Uni nggak nyerang agama lu. Ini urusan lu sih. Betul. Kemungkinan besar itu Uni akan terjadi. Ini saya akan dijorok-jorokan di tempat politik. Tapi udah nggak penting juga tuh, nggak peduli juga kebanyakan kan gitu. Oke, siap. Ya udah itu aja sih, Uni cuma ngasih itu aja. Maksudnya lu siap mental aja karena yang lu hadapi orang-orang yang nggak punya perasaan gitu ya. Udah itu aja. Saya siap mental banget karena saya tahu Uni Rifa itu juga sudah seperti itu saya berbicara. Saya pikir udah ada beberapa orang yang terbuka dan tahu dan akan lebih banyak orang yang ngeh akan kasus ini gitu. Bahwa ini adalah kasus bukan masalah agama loh, tetapi kasus yang memang sesuatu yang memang kalau ini bukan gibah ya namanya, bukan memfitnah orang juga, tetapi ini saya menceritakan pengalaman yang saya alami gitu. Dan saya mengalami ini, saya boleh bersaksi, menyaksikan apa yang terjadi sama saya katakan ini supaya juga enggak banyak orang yang mengalami lagi di belakang saya, karena sebelumnya udah ada tuh, Kores udah, pada nonton ya, yang Kristen-Kristen pada nonton YouTube-nya Kores, YouTube-nya yang ada di sana, udah terbuka tuh, ada beberapa kali kejadian. Jadi kalau mau nggak percaya sama saya silahkan, tetapi itu udah beberapa kali kejadian, bukan hanya ke saya gitu.
betul betul betul. Bang Indra Mose mau ngobrol dulu atau gimana, Bang Indra Mose? Boleh sedikit aja bang. Kalau boleh bang. Yuk. Jadi ini mohon maaf Putri Sion, saya juga terlambat masuk, tapi mungkin nanti kalau saya ketukar tolong diluruskan ya. Jadi mungkin yang saya tangkap adalah kejadian itu, ya. Dan kemudian yang dimasalahkan itu kenapa harus didokumentasi dan disebarkan itu ya kalau nggak salah. Gimana? Tolong dilurusin. Iya itu saya nggak tahu waktu itu kenapa dia ngajak saya ke hotel, dia yang apa istilahnya booking itu, dan dia ngajak minum, dia siapin juga minumannya, dicekokin minuman, saya mabuk. Selesai itu ya kita pulang, nggak ada apa-apa. 1 bulan kemudian karena ada masalah, udah gitu dia buka itu sebagai ancaman, baru dikirim ke saya. Di situ saya baru tahu bahwa dia mengambil foto itu sebagai ancaman ya. Oke, korek. Akan dia sebarkan. Akhirnya begini, besok harinya, Mohon maaf. Kita potong-potong aja dulu, jangan panjang-panjang. Jadi pada saat ke hotel itu kamu tidak dipaksa kan? Keinginan sendiri. karena waktu itu saya menghargai dia mau ketemuan. Dia bilang mau ketemuan mumpung lagi ada di hotel. Oke, nggak apa-apa. Karena sebelumnya aku ngajak Nggak dia sih apa-apa. ketemuan, kalau mau ketemuan di rumah keluarga saya. Saya ada di Banten gitu. Berarti tapi Gitu. ini kedua-duanya susah masuk unsur pidana karena suka sama suka. Maksudnya suka sama suka untuk bertemu. Yang kedua, Oke. poin yang kedua tentang minuman keras itu, kamu dipaksa atau emang kamu ada maksudnya kamu rela atau kamu dipaksa? Kalau untuk minum, saya pikir saya akan minum ya sewajarnya saya. Tapi waktu itu yang terjadi adalah Oh, dia berarti nyokokin nggak terus. dipaksa. Nyokokin terus tapi waktu itu. Dicokokin terus. Oh, berarti ada unsur paksaan. Sampai, Ada unsur paksaan iya, masih dicokokin bisa terus. masuk itu. Ya, dicokokin masih terus bisa masuk. sampai akhirnya saya mabuk. Oke, ya berarti itu ada unsur paksaan. Itu yang bisa masuk. Kalau bertemunya itu susah karena suka sama suka. Ya kan? Tapi untuk dicekokinnya bisa masuk. Menurut saya bisa. Terus itu yang kedua. Yang Oke. ketiga, berarti kalau kamu itu begini, saya tanya kamu, seandainya kamu tidak dicekokin sampai mabuk, kira-kira mohon maaf nih ya, kamu mau nggak melakukan hubungan itu? Saya nggak tahu karena waktu itu kejadiannya udah mabuk aja. Kalau ditanya begitu saya nggak tahu. Enggak. Karena Saya kan nggak tahu, kejadian maksudnya kamu enggak, jawabannya adalah karena waktu itu Enggak, kejadiannya saya menurut- udah mabuk. maksudnya menurut kamu merasakan kamu melakukan begitu atau tidak? Kang Indra, kalau yang kayak gini sih jangan di sini ya gitu. Itu lebih ke Oh ya privasi sudah, aja. oke, enggak. Oke, Ya, kalau Kalau itu ini kan enggak. integrasi kayak Kalau gini susah dijawab, private Kayak aja lah, integrasi, di private betul. aja, jangan Oke, private ya, oke. Yang jelas lebih yang ke ketiga- itunya yang sih yang ketiga, yang Yang jelas itu ketiga, adalah dia mendokumentasi, mm-mm, maksudnya memfoto atau memvideo? foto dan video. Foto dan video, oke. Nah, berarti kan saya yakin kamu tidak akan mengizinkan kamu difoto dan Betul. video dalam Saya keadaan nggak begitu, tahu. saya yakin. Saya nggak tahu oke. sama sekali. Nah, di situ dia kena UU ITE. UU ITE apa mentransmisikan itu kan? Nah, itu kena. Jadi dia kenanya dua. Memaksa kamu untuk minum sampai mabuk, mencekoki sama UU ITE itu. Nah, teman-teman sekalian, ya, walaupun Putri Sion ini bukan muslim, tapi kita tidak bicara agama, ini kemanusiaan. Kita harus bela dia. Saya sebagai seorang muslim, saya akan bela Sion. Dia harus dibela. Tapi tadi saya di roomnya siapa itu ada Budarni kalau nggak salah, malah justru mengatakan siapa suruh lo mau ke sana. Bukan masalah mau ke sananya, tetapi di sananya diapainnya itu yang kita kejar. Bukan masalah mau ke sananya atau tidaknya, di sananya diapain itu yang kita kejarnya itu loh, Putri Sion. Iya kan? Iya, betul. Nah, kan niatnya kamu cuma ketemu doang. Nah, pelanggarannya dia itu nyekokin kamu dan melakukan hal yang tidak disukai itu. Nah, itu. Jadi, kalau menurut saya begini. Apakah kamu tidak dibuka ruang untuk curhat di teman-teman grupmu yang biasa kamu rame itu? Tidak dibuka ya? Tidak diberi Waktu- kesempatannya? Itu Bang. Nah, tetapi yang akhirnya nih ada yang nanya sekalian, kan pasti orang Batak itu banyak yang untuk konsultasi hukum. Ada betul waktu ini saya ulangi lagi. Tetapi waktu hari ketiga yang seharusnya saya mengumpulkan bukti dan bertemu orang itu, ternyata itu udah dikasih mungkin WhatsApp palsu itu udah dikasih duluan. Akhirnya saya baca buka komal waktu itu saya tertidur. Saya buka komal akhirnya dibilang gini, emang dasar aja perempuannya yang bejat kalau begitu. Nah akhirnya saya udah nggak bisa. Nah, itu tidak benar. Udah nggak bisa. Akhirnya saya nggak Iya, bisa. salah. Jadi Itu begini. sudah ditutup semua pintu. Putri. Jadi begini Putri Sion.
ini laki-laki ini kan Kiai Murtad ya, alias Daniel ya. Betul. Nah, yang itu yang suka apa Syiah dia kan ya, yang Islam yang ngaku Islam itu Syiah dia kan. Nah, si Nah, aja jadi aku begini. belum Ini tahu. dugaan saya. Iya sih, ya oke. Dugaan saya begini. Dugaan saya. Jadi dia ini kan penghujat. Ya kan? Maka orang-orang yang membela dia pasti otak punya hal yang sama, punya kepentingan sama, sama-sama penghujat. Nah, kenapa mereka itu lebih kepada laki-laki ini daripada kepada kamu? Karena kontribusinya di bidang penghujatan dia besar, makanya dia lebih condong ke orang ini. Sedangkan kamu dianggap nggak bisa menghujat atau kurang menghujat. Tapi saya prasangka baik aja lah. Saya memandang Putri Sion itu nggak menghujat, makanya kita bela si ini aja si Kiai Murtad ini karena dia hujatannya bagus. Ya, dia sama dengan kita, jadi kita harus condong ke dia. Itu dari saya seperti itu Dia barangkali. punya ilmu Islam. Untuk yang bisa kenapa menjatuhkan alasannya? Islam. Kenapa alasannya mereka membela? Karena punya tujuan yang sama, yaitu menghujat. Sedangkan Putri Sion ini anggaplah bukan kurang ya. Dia tidak bisa menghujat, ngapain? Nggak ada kontribusi. Mending kita bela si ini aja Daniel gitu. Makanya kamu dipojok-pojokin terus. Ngapain kamu ketemu sama dia? Itu enggak salah kamu. Saya ketemu siapa enggak ada salahnya. Tetapi pada saat ketemu diapakan itu yang jadi masalahnya. Bukan masalah saya ketemunya, tapi pada saat pertemuan diapakan itu yang dikejar. Jadi kalau menurut saya Putri Sion, ya saya kira kamu juga sudah punya PH ya. Tapi kalau menurut saya kejar di itu UU ITE tentang mentransmisikan hal-hal yang tidak kamu sukai, ya kan? Dan juga pada saat kamu dicekokin itu bisa kena itu. Karena itu bukan kehendakmu, kamu dipaksain gitu. Kurang lebihnya seperti itu Putri Sion. Mohon maaf mungkin tadi saya agak ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan, tapi sebenarnya niat saya baik. Dan kalau saya pribadi, saya tidak lihat agama. Ini kemanusiaan. Saya juga punya anak perempuan, saya sakit hati. Ini keterlaluan, gitu loh. Jadi tidak boleh dibiarkan seperti ini. Nah, jadi kalau saya bisa mengajak teman-teman Muslim yang lain, kalau dia minta bantuan sama kita, kita bantu. Kenapa? Kita tunjukkan bahwa umat Islam itu sangat menjunjung tinggi moralitas dan kehormatan wanita. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mohon maaf ya, jika tadi ada yang nggak berkenan, mohon maaf sekali. Itu Putri Sion. Itu saran dari saya. Aku nambah sedikit lagi tadi dari keterangan Putri Sion. Ya, Itu kayaknya kan juntonya banyak nanti- sekali loh. Kan nanti Ya. Bang Andi nanti setelah ini. Sedikit aja. Jadi ternyata Putri Sion, saya mau nanya sedikit lagi. Tadi saya dengar ada narasi dia minta 3 paus ya, betul ya? Itu ada videonya aku rekam. Itu juntonya banyak loh. Jadi ada unsur pemerasan ya, mentransmisikan video porno ya tanpa izin. Terus mencokoki juga itu sepertinya kayak dia mau niat jahatnya udah jelas kena pidannya. Jadi juntonya ada 4 pasal itu loh. Sangat berat itu. Jadi ada unsur pemerasan paling apanya? Paling jelasnya. Faktanya arti niat jahatnya udah makin ketara gitu. Jadi harus dimintakan itu supaya unsur pemerasan dimasukkan dalam junto. Saya tambahin sedikit gini, teman-teman. Ya. Prosesnya si ini sudah masuk ke ranah hukum. Dia sudah masuk ke ranah hukum. Tinggal percepatan dari proses pelaporan ini yang perlu ditindaklanjuti. Gitu. Saran saya dipercepat aja proses ini. Ini akan menjadi bola liar ini buat saudara kita. Tolong Iya. ini dijadikan rujukan diskusi hari ini. Kemudian Aku- dipercepat. Bang Aka, Kalau aku gini, minta dikit. 30 hari pasca kita melakukan pelaporan, kemudian tidak ada tindak lanjut itu bisa diajukan ke Propam. Bisa itu. PH tahu itu dasar-dasarnya. Saya nggak usah Waktu banyak itu bicara. ini cepat kok. Cepat waktu itu mau diajukan cepat, tetapi saya dengan PH itu sudah ada ini lagi, pembicaraan lagi. Jadi proses mah udah kami lagi atur gitu. Jadi kalau ada yang kenapa ini tidak itu, ya suka-suka kami lah ya. Saya sebagai korban saya mau kayak gimana nih, soalnya yang orang Kristen ini ya di apologet ini akan selalu mengintimidasi saya nih, termasuk saya ngobrol ke sini ini saya bukan mengadu, saya tanya sama teman-teman di sini apakah saya datang Iya, untuk mengadu, maksud tadi saya begini deh. tidak sama Maksud sekali. saya begini. Sebentar Iya, Pak Akal, maksud saya aku begini. ngerti gini, karena Oke, ini oke. Iya. ada mulai banyak DM masuk gitu ya. Mungkin mereka salah paham karena selama ini juga ada yang care, ada yang nggak care, jadi salah paham gitu kan. Saya Mereka pada minta maaf. bukan minta ya, maaf, mereka khawatir, bukan. gitu. Ya khawatir akan menyalahkan gitu. Seakan-akan Iya, saya iya. tuh lagi mau ngapain di sini menjelekan mereka, bukan, tidak sama sekali menjelekan, tetapi memang ini ada Tenang aja, sesuatu. tenang aja. Itu nggak usah dipikirin sekarang dulu deh.
Slow kita backup. Nah, ini kan yang maksudnya kita gini. pentingkan itu. Dikit unik. Betul. Jadi Putri Sion, lu speak up, lu dikasih ruang berbicara, sehingga mau nggak mau kawan-kawan Kristen yang fitnah lu pun akhirnya mau terpaksa mendengarkan dan akhirnya mereka tersadarkan. Jadi ini ya, mumpung lu di sini dan lu punya waktu dan tempat yang kami persilakan untuk membersihkan nama lu dari yang seharusnya tidak salah. Nah, sekarang lu ulang lagi aja gitu loh. Perkara ini awalnya dari mana, kusutnya gimana, dan salahnya di mana gitu. Gitu Putri Sion. Mumpung banyak mendengarkan karena lihat tadi kita ngobrol maghrib 100 Putri Sion. Ini udah 500. Bentar ya, aku nanya. Kalau sebentar. Ya. Kalau harusnya sampai ribuan ya, diajak nih harusnya ribuan. Betul, dan lu jangan pada bosan tahu. ngulang, jangan bosan ngulang. Itu maksud gua. Ya. Ada Ini penting banget loh, Putri Sion. Sejam lagi 1000 Putri Sion. Kalau kamu mau bertahan sejam lagi bisa 1000 bisa. Iya. Iya. Ya, Nonton ini ya. banyak yang lihat ya. Kenapa pertama biar tahu kelakuan si Daniel ini. 1000 tuh. Iya. Tapi tetap Profesi tadi layarnya di bawah ya? teman di bawah supaya kuat karena ini aku. Ya teman-teman yang muslim tolong ketik 888 3 kali ya biar Komal ini Karena jadi kuat. akun ini Buat paling rentan. teman-man muslim ketik 8 3 kali. Satu hari tidak gitu. Iya. Video perlakuan lanjut, mereka lanjut, kalau lanjut. ditampilkan di Komal seperti ini itu gimana? Enggak kenapa-napa. Enggak, Bang Gores. Maksud saya ini kan mereka sudah masukkan laporan. Artinya nanti apakah Kenapa kalian yang ngobrol sih? ada- Dia dong yang wawancara. ya bukan apakah Nggak apa-apa, ada ada yang masukan. nanti jadi masalah kalau dia ungkapkan di sini gitu. Pasti Jadi jadi Gak masalah dong Bang. Ini kan ini bicara konteksnya adalah memberikan informasi yang memang seharusnya publik tahu karena ini ada kaitan dengan dunia apologet. Pertama, agar membuka kebusukan si oknum tersebut. Kedua, memberitahu ini bukan cuma untuk Muslim, ini untuk Kristiani juga biar kalian tuh nggak gampang percaya dengan orang yang murtad dan akhirnya membodohi kalian. Ini kita lagi edukasi publik. Yang ketiga, saya dan Putri Sion ingin kalian perempuan-perempuan dari pengalaman Putri Sion ini kalian belajar untuk hati-hati lebih ke depannya. Jadi ini betul-betul hal yang harus dipublish. Maka saya support Putri Sion untuk speak up di sini dan kalau perlu seperti Kores bilang tadi, kronologisnya sampaikan semua. Kenapa? Nanti lu suatu saat mereka akan berbelit. Lu akan gini, suatu saat mereka si Daniel ini akan punya cara untuk membenarkan dirinya, membuat kisah-kisah, cerita-cerita nanti. Lu speak up karena lu pertama speak up pasti lu ada bukti-bukti kan. Nah, lu pegang bukti-bukti itu. Kalau memang lu perlu merasa nggak aman, lu kasih ke si Kores biar di backup gitu loh. Maksudnya ini file-file nanti karena Peras termasuk orang yang ini ya penyimpanan Amanah. ini dia tuh aman gitu. Nah, itu penting buat lu sendiri. Kenapa? Kita nggak tahu loh ketakutan mereka atau jangan-jangan kayak Bu Darni bilang tuh ngapain kau yang salah, kata kau yang salah kok kau yang ini. Akhirnya apa? Lu yang disalah-salahin dan dijorok-jorok bisa. Jadi kan mereka kayak kesel sama lu yang jadi korban. Maksud gua, lu jaga diri lu dengan cara apa? Insya Allah terserah deh. Ini bukan masalah agama. Di sini ada orang yang backup lu, kita semua backup lu. Gue sebagai perempuan backup lu, Peras, Bang Indra, kita semua backup lu di sini. Iya. Apapun yang terjadi, keburukan yang terjadi terhadap lu, kita nggak akan biarin gitu loh. Nah itu, Iya. ini bukan masalah Jadi- agama, masalah kemanusiaan. Jadi intinya Unik Riva gini, Putri Sion, lu mendapatkan simpati kami di sini, jadi lu aman aja, ceritakan aja kronologisnya di awal. Intinya ada sesuatu yang lu di sini adalah korban dan kami mencoba membela hak korban lu itu. Silahkan, awalnya kenapa? Aduh, aku tarik napas dulu ya, bentar. Dia kayaknya di DM sama teman-temannya Pin, kayaknya sih. Ayo dong ungkap iya. dong dari awal kronologisnya. Gue pengen tahu nih. Sebutkan nama aja nggak apa-apa. Ayo dong. Sama apa namanya? Iya, di ini aja awalnya tuh perselisihan ini apa yang terjadi gitu? Apa yang Daniel lakukan kepada lo dan kenapa itu bisa terjadi gitu? Oke, aku cerita. Jadi waktu pertama itu ngelihat kayak ada perdebatan antar agama itu kayak muncul kayak oh iya ya
ada beberapa orang ini yang murtad, terus udah gitu mereka mensyiarkan gitu dan berada di posisi yang oh iya mereka sudah mulai mengenal kekristenan gitu, terus udah gitu salut ya kalau kita lihat gitu. Nah terus udah gitu waktu itu akhirnya ya ada percakapan yang akhirnya itu intens juga gitu, dia ngebales DM gitu kan. Nah terus akhirnya ada percakapan yang dia itu butuh keluarga gitu yang itu pribadi lah ya. Terus udah gitu akhirnya dia ngajak ketemuan. Aku sih bilangnya yuk ketemuannya kalau Dia mau siapa? Sebutin nama dong, dia siapa? Ki Murtad, Daniel atau CPI. Jadi kalau mau ketemuan ke Banten aja, karena waktu itu juga ada pendeta itu yang memang akan datang ke rumah, saya undang. Nah, udah datang nih, yang pendeta ini satu keluarga datang ke rumah udah. Nah terus udah gitu akhirnya dia bilang, ya nantilah kalau aku ke Bandung kapan-kapan lah ya ketemuan. Nah akhirnya dia bilang dia ada pertemuan itu di Bandung untuk menjadi pembicara. Nah dia bilang kan dia jadi pembicara acara agama keislaman gitu deh. Oh ya udah gitu. Nah terus akhirnya dia bilang ya nantilah lihat di mana ketemuannya. Dan akhirnya dia udah di Bandung. Dia minta nomor WA gitu. Lama dia tuh nggak ngasih kabar dulu, terus baru udah gitu pas hari tanggal 12 Februari dia bilang jadi nggak ketemuannya? Ya jadi gitu kan. Nah minta nomor WA. Nah terus akhirnya dia udah di penginapan, dia bilang saya udah di penginapan. Nah ya sudah namanya kita mau kenal karena nggak pernah tahu juga kan. Kalau mau kenal ya kenal aja, namanya kita saya pikir dia udah Kristen kan gitu. Kenapa juga kita harus takut gitu. Karena waktu di chat DM juga aku pikir ya kalau ketemu sama dia udah bakal aman. Karena aku menanyakan dia kalau misalkan di situ gimana nanti kalau kenapa-napa kan, karena dia juga ngajakinnya kalau ketemuannya sih dia bilangnya temenin minum ya gitu. Memang mau ditemenin minum, bilangnya begitu. Terus saya bilang kalau nanti ada minum dan juga nanti di sana kenapa-napa gimana kan gitu. Terus dia meyakinkan berkali akan gimana nanti kalau kamu kenapa-napa saya ikat pakai selimut. Artinya kan itu di situ ada keamanan yang akan dia jaminkan, ya kan? Ya betul. Nah, Dia menjamin tidak akan terjadi akhirnya- apa-apa, intinya gitu. Betul. Nah, akhirnya ada di sana dia udah siapin 2 botol Amer yang besar sama yang kecil. Nah, Merek apa? Merek apa? Amer. Amer, lanjut. Anggur merah. Udah gitu diminumin, terus tapi udah minum itu 1 kali dia terus iniin lagi, terus cekokin terus gitu. Nah udah di situ nggak tahu rasanya mungkin dia belum banyak minum, tetapi waktu itu saya udah mulai mabuk dan terjadilah sesuatu yang memang kondisi saya lagi mabuk gitu. Nah terus waktu itu saya ingat saya ke kamar mandi, dia yang antar gitu. Nah ya sudah itu selesai sampai akhirnya besoknya kita pulang check out gitu. Aduh capek. Saya check out, pulang duluan. Nah terus gak tahu seperti apa 1 bulan itu lost contact. Bentar dulu Mbak, apa yang terjadi saat Anda mabuk? Waktu saya, ya ada sesuatu yang terjadi lah kalau orang dewasa ya. Nah terus udah gitu 1 bulan gak ada kontak sama sekali, tetapi waktu itu dia sering ngikutin ke komal-komal. Di mana saya ada di situ dia tuh ngikutin, tapi waktu yang pertama dia nggak say hi, yang kedua kalinya dia say hi. Udah say hi, aku pikir ya berarti dia mau ada apalah segala, mau ada apa ya komunikasi lagi atau gimana lah. Nah terus gitu sesuatu terjadi waktu itu karena ada akhirnya si Umi ini dia nggak suka gitu karena aku waktu itu pernah bilang panggilan sayang di komal, dia nggak suka. Nah terus aku say hi melalui DM, terus dia bilang udahlah kamu pernah ngasih apa sama dia, jangan saya akan kembalikan katanya, tapi jangan ngejar-ngejar dia lagi. Nah saya pikir ngapain juga saya ngejar dia gitu kan, yang penting saya udah tahu bahwa dia sebenarnya
udah seperti itulah gitu kan, udah dijodohin sama ibunya ya sudah gitu. Nah terus udah gitu suatu malam lagi aku ada di roomnya si Christian Prince, itu ada si Sela. Si Sela ini cuma aku lihat dia tuh kan suka ada komentar-komentar gitu terus dibentak waktu itu di Komal sama si Kumartat ini dibentak. Nah akhirnya aku berpikir untuk takutnya ini perempuan ada baper ke si Kim Murtad. Akhirnya saya ngomong waktu itu, Sela, dia itu udah begini-begini, saya juga nggak tahu tadinya, takutnya kamu ada baper sama dia, lebih baik jangan. Mbak bisa mundur dikit pertanyaan. Waktu Anda ditelepon di WA itu, posisi si Daniel ini sudah ada di hotel kah atau Anda bareng ke hotel? Udah ada di Baik. situ. Apakah ada paksaan untuk mencicipi itu atau seperti apa? Aduh. Enggak lah, waktu itu kan memang dia bilang memang dari awal juga nemenin minum ya, nemenin gitu. Artinya ya kalau nemenin ya minum semampunya saya kan gitu harusnya. Tapi Handi, sorry ini nggak bisa sedetil itu di sini karena kan ini bukan ini ya. Jadi ininya aja lah, garis besarnya aja lah. Dan akhirnya waktu itu ada timbul kemarahan uminya karena ada seseorang yang melapor sama uminya seolah-olah saya itu lagi menjelekkan mereka. Dan akhirnya itu saya dibilanglah sebagai penyusup lah gitu kan, supaya orang-orang Kristen ini juga nggak menerima saya gitu. Dan waktu itu terjadilah ancaman seperti apa yang dia ancamkan di WA, bahwa dia akan menyebarkan itu. Termasuk dia mau ngancamnya sampai ke tempat saya kerja gitu. Waktu Anda di videoin itu, apakah Anda merasa di videoin atau dia Nggak ambil tahu gambar sama sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi, diam-diam. Saya nggak tahu sama sekali. Baik. Terus Saya kemudian, tahu video itu udah beredar belum? udah diedar di antara temannya dia yang orang-orang seperti siapa PPJ, seperti siapa lagi si Ican BAB, si Tersadarkan, si Sang Penggugat, si Fadilah, Siti Fadilah itu ada di situ juga, si Tan Biluan, Vergudog. Vergudong, Ya. gitu kan. Terus siapa lagi ya? Si Devano. Terus waktu itu sempat muncul juga waktu awal-awalnya ada si Agatha. Siapa lagi ya? Saya nggak tahu itu ke siapa lagi, tetapi yang ada di room itu ada itu doang gitu. Ada beberapa orang itu. Maksud saya gini Mbak, apakah ini pribadi-pribadi atau dibagi? Apakah sudah ada yang upload di media sosial? Nah, akhirnya ada yang nyampe ke saya. Saya kan waktu itu ngejar. Waktu itu kan saya ngejar satu-satu nih. Itu foto siapa nggak mau terbuka, sampai akhirnya rame lah di Apologetic Kristen. Tetapi itu mereka tidak pernah mau terbuka sampai akhirnya satu bulan apa 2 minggu setelah itu gitu, kayak 1 bulan deh, baru ada yang ngirim ke saya, ini loh yang kemarin itu muncul ya tadi yang WhatsApp fake itu gitu. Nah disitulah orang-orang ramai, ya udah laporin gitu. Nah tetapi pada saat saya lapor itu ada dibantu sama Gurzen sama si Troy, itu di situ kenapa muncul di komalnya mereka ada laporan aduan saya nyampe ke mereka. Dan akhirnya saya berpikir sama teman-teman saya itu, kayaknya nggak bisa kamu percaya semua orang yang ada di Apologetic Kristen. Dari situlah dan mereka juga tidak mau terbuka untuk yuk sebenarnya ceritanya seperti apa sih gitu. Kalau misalkan bisa seperti itu mau berdamai ya sudah gitu. Tetapi kan enggak, ini dia bermain duluan orang. Saya gini loh Mbak, ini kan masih dari tangan ke tangan. Ya, pada saya gitu kan, dan hanya beberapa orang saja yang tahu. Jadi belum ada yang Iya, upload di betul. media sosial Yang nyampe secara ke saya- publis ya? Secara publis itu pernah sebentar itu ada di kerekam waktu mereka lagi live bareng-bareng itu, sempat kerekam ada yang ngebuka sebentar gitu, tek gitu dalam hitungan detik gitu. Dan hitungan Udah detik dia masuk pernah area, buka. kalau itu udah masuk area ITE itu, kalau udah di area publik. Kalau dari tangan ke tangan belum. Ya, dari tangan ke tangan belum, tetapi di area publik seperti room seperti ini mereka bukanya di situ. Waktu nge-share itu, nah waktu itu dia nggak jadi buka karena apa? Waktu itu dia bilang
kita buka 3 paus katanya, jangan 3 singa katanya gitu kan. Nah, tapi oh jangan karena dia orang Kristen, nah gitu kan waktu itu. Nah, tetapi ini dari tangan ke tangan dan udah sampai ke saya, berarti artinya nggak tahu udah berapa banyak yang tahu. Overshare-nya nggak tahu sejauh mana, tetapi yang jelas itu udah ada share-nya kan. Sampai Mbak, boleh itu mundur dikit nggak Mbak? Sesudah kejadian itu apakah ada pernah dia WA untuk bertemu kembali? setelah kejadian itu 1 bulan setelahnya setelah lost contact itu dia mau ketemu lagi waktu itu sebetulnya. Dia katanya ada acara lagi di Bandung dan terus saya kasih alamat dia mau ketemu lagi. Gitu kan. Cuman karena keburu umi-umiannya ini melarang karena tahu dia ada kalau ada apa-apa sama dia. Nah, dia nggak mau ketahuan gitu. Dia nggak mau ketahuan sama umi-uminya ini. Nah, terus akhirnya waktu itu nggak jadi. Itu WhatsApp akan ada pertemuan lagi itu ada. Cuman dia nggak mau mengakui itu. Dia nggak pernah mau mengakui bahwa dia itu pernah bertemu sama saya. Dia nggak pernah mengakui bahwa foto itu diambil sama dia sendiri, gitu. Oke, apakah pertemuan itu Anda dikasih mabuk dan seterusnya? Anda keberatan atau Anda tidak keberatan? Ya namanya waktu itu lagi cekokin, gimana ya namanya dicekokin? Gimana sih? Lagi minum? Enggak, maksud saya sesudah itu. Cekokin lagi. Sesudah itu Anda udah tahu, Anda direkam apa segala macam, Anda keberatan? Setelah direkam dan tahu itu pengancaman, saya keberatan dong. Kenapa dia mau sebarin? Waktu dia ancam itu aja saya bilang, kenapa kamu mau sebarin? Nah, cuman keburu chat WA saya ini dia blok. Diblokir sama dia. Sesudah itu apa yang Anda lakukan sampai saat ini? Ya sudah, saya kan klarifikasi. Saya Itu ada nanya-nanya waktu itu sampai nanya-nanya. Di bawah itu. Putri ada Christian Prince tadi Nawal masuk Christian dia. Prince siapa? Banyak namanya Christian Prince. Ya. Oh banyak ya. Oh belum tentu dia ya. Iya. Apakah Coba nanti sudah? cek. Barangkali dia tuh. Ya udah lah, nggak usah lah. Lanjut. Pasti akan ada orang yang menyampaikan ini sama dia. Saya Putri Sion. saya ngomong sini. Putri Sion, apakah Anda sudah berkonsultasi dengan PH misalnya minta bantuan hukum? PH saya ada. Makanya ini juga dalam proses saya juga istilahnya ya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, dengan saya berbicara seperti ini pun saya tidak harus takut. Saya berpikir kembali bahwa ya kenapa saya harus takut ya? Karena waktu itu kan saya sendiri. Waktu itu pintu-pintu tertutup gitu. Pada saat PH ini datang dia bilang justru kamu jangan takut. Harusnya kamu nggak takut. Kamu mau terbuka di rumpun itu kamu nggak harus takut. Wah, nanti dia ancamannya begini-begini. Enggak akan katanya. Nanti saya yang akan masuk ke tempat kerja kamu. Saya tahu orang terpetinggi di tempat kerja kamu. Dulu kan di ini sampai ke tempat-tempat kerja segala gitu kan. Nah, banyak yang hal-hal yang saya pikirkan gitu. Termasuk Putri Sion, keluarga. di antara sekian nama yang Anda sebut tadi, menurut Anda siapa kira-kira biangnya sehingga Anda menjadi begini? Ya si Ki Murtadnya lah. Selain si Daniel itu ada lagi nggak orang yang terlibat? Enggak, yang jelas